Nah, sekarang kita bahas ruh. Nah, ini bahasan yang agak sensitif ya. Tentu saya sangat memaklumi jika banyak perbedaan pendapat. Karena membahas sesuatu yang sebenarnya nggak bisa jadi objek. Ya. Jadi roh itu sebenarnya nggak bisa jadi objek. Objek penelitian maksudnya. Terkadang disamakan dengan jiwa juga. Iya, kan dimaknainnya kan macam-macam. Iya. Tapi yang sangat populer dan saya kira itu menjadi batasan kita ketika kita membahas ruh adalah amr ya. Jadi mari kita bahas tentang lahul khalqu wal amru. Nah, di dalam Al-Qur'an itu Allah perhatikan lahu bagi Allah itu memiliki al khalqu, namanya khalqu, wal amru dan amr. Apa itu, Bang? Nah, al khalqu itu sesuatu. Nah, kalau al amr itu adalah sesuatu yang melampaui hukum sebab akibat. Jadi Allah itu kalau mau menciptakan sesuatu, makanya itu nek kepengin memahami Allah tidak bisa dengan pikiran. Kalau ingin memahami bahwa tidak ada Tuhan itu dengan pikiran. Kalau memahami illallah dengan zikir, dengan ruhani. Nah, itu ya. Ya saya kira ya semoga nggak salah paham lah ya. Dan saya yakin lah yang nonton begini ini kan mesti orang-orang yang punya niat baik untuk mencari kebaikan ya. Iya toh kan? Nah, insyaallah saya ingin ke teman-teman sufi mengatakan bahwa ruh itu juga objek dari sufi healing, tetapi jangan dipahami objek seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas kerangka konsep Sufi Healing. Kemarin kita telah membahas mulai dari metodenya, landasannya, terus kita udah sampai juga objeknya. Kita sampai objeknya yang terakhir kemarin tentang nafas nggak, Pak? Oh iya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih jauh, kita akan menyelami lebih jauh. Langsung aja nggak, Pak? Kita bahas. Ya. Yang sudah pegang buku ya, kerangka konsep Sufi Healing, bisa dibuka halaman 5, paragraf kedua dari bawah ya. Kemarin kita sudah membahas tentang objek Sufi Healing. Jadi kalau terapi Sufi atau praktek tasawuf itu objeknya jasad, qalb, nafas, dan ruh. Nanti kita bahas masing-masing selebih dalam nggak ya? Tapi ini kan masih dalam bab pendahuluan ya. masih membaca secara gambaran umumnya ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas lebih rinci ya. Teman-teman yang sudah pegang bukunya mau baca sendiri yang lebih rinci boleh, nggak harus nunggu ini. Nah, tapi kalau ingin lebih detail teman-teman sambil baca buku sambil memperhatikan podcast kerangka konsep Sufi Healing ya. Kemarin kita sudah bahas aku dan itu menjadi sangat penting. Bahwa aku itu ada dua, aku yang hanya kecil yaitu nafas amarah, nafas melawamah, nafas mulhamah, sampai mutmainnah, itu A-nya kecil. Nah, yang A-nya besar itu ketika seseorang sudah di nafas rodiyah, mardiyah, kamilah ya. Nah, sekarang kita bahas ruh. Nah, ini bahasan yang agak sensitif ya. Tentu saya sangat memaklumi jika banyak perbedaan pendapat. Karena membahas sesuatu yang sebenarnya nggak bisa jadi objek ya. Jadi roh itu sebenarnya nggak bisa jadi objek. Objek penelitian maksudnya. Terkadang disamakan dengan jiwa juga. Iya, kan dimaknainnya kan macam-macam. Tapi yang sangat populer dan saya kira itu menjadi batasan kita ketika kita membahas ruh adalah ketika wayas alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Kan ada itu ya. Jadi ketika engkau ditanya anir ruh tentang ruh, maka jawablah kulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu urusan. Kalau sering dijawab dibahas itu diterjemahkan itu amr itu dimaknani urusan, padahal maknanya bukan sekedar urusan dalam makna kamu sedang punya urusan dagang, bukan itu ya. Jadi sebelum saya bahas tentang ruh ini, saya ingin membatasi bahwa sebenarnya ruh itu tidak bisa dijadikan objek analisis maupun sintesis. Ruh bukan objek pikiran. Ya, kenapa demikian? Karena dia amr kan. Amr ya. Jadi mari kita bahas tentang lahul khalqu wal amru. Nah, di dalam Al-Qur'an itu Allah perhatikan lahu bagi Allah itu memiliki
al-kholku, namanya kholku, wal amru dan amr. Apa itu, Bang? Nah, al-kholku itu sesuatu yang berada di ruang waktu. Sesuatu yang ada rentetan hukum sebab akibat. Oh. Ada masa lalu, ada masa akan datang. Ada dulu dan ada nanti. Misalnya kalau kami menanam jadi petani, ya misalnya nih di rumah ya di Purwodadi lagi nanam apa nggak, Bapak Ibu? Padi. Padi ya. Ya, musim begini kan padi. Betul. Ada prosesnya, Kak. Gabah itu apa? Beras, ya benihnya disebar, lalu jadi wineh itu. Lalu ditanam, lalu nanti 2 bulan nek cara wong Jawa parine wis meteng gitu. Sudah mulai ngembang-ngembang gitu, sudah menggemuk gitu. Lalu nanti dia berbuah, lalu dipanen, lalu di sini sampai dia jadi beras. Ada prosesnya. Namanya al-kholku. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu bisa lewat al-kholku. Jadi ruh itu tetap makhluk, tetapi makhluk yang amr. Nah gitu ya. Jangan sampai nanti jadi kita menyamakan ruh seakan ruh itu terus Tuhan, ruh itu Allah. Nah itu nanti yang rawan di tauhidnya itu, rawan di akidahnya. Maka roh itu tetap makhluknya Allah, tetapi dia amr. Nah karena makhluk itu ada 2. Yang al-kholku tadi yang ada hukum sebab akibat. Kami, saya itu ada di dunia, daging dan darahnya maksudnya, itu kholku, ada prosesnya. Dan berlaku hukum sebab akibat. Jadi berlaku hukum kalau begini akan begitu, kira-kira. Walaupun hukum sebab akibat, kalau kita bicara tentang ilmu kalam atau ilmu filsafat, sebab akibat itu nggak ada sebab akibat yang mutlak. Karena misalnya gini contoh kalau di bidang pengobatan ya, adakah sebab mutlak diabetes? Nggak ada. Adanya faktor risiko. Ada faktor risiko atau sebab relatif. Ya teman-teman ya, tolong perhatikan, terutama nanti yang berkecimpung di dunia pengobatan ya. Jadi sebab atau etiologi dalam bahasa kedokteran, ada istilah etiologi. Tidak ada etiologi tunggal yang pasti. Nah, angel, nyarinya itu susah. Walaupun kadang-kadang etiologi itu lalu dibatasi kan. Misalnya gini contoh ya. Etiologi tipes itu Salmonella typhi. Memang betul itu disebut etiologi. Karena setiap ada tipes ada Salmonella typhi. Tes Widal namanya. Setiap ada Salmonella typhi maka orangnya tipes. Itu disebut hukum sebab akibat. Misalnya ini kita sepakati, walaupun ini sebenarnya juga relatif juga sih. Tapi misalnya kita sepakati ya, bahwa penyebab tipes itu bakteri namanya Salmonella. Pertanyaannya terus begini, mengapa Salmonella bisa ada di situ? Kan ada sebabnya lagi. Iya. Nah, sebab Salmonella di situ misalnya kekebalan tubuh turun. Karena dia misalnya makan makanan bareng orang yang sedang tipes kan, salah satu penularannya kan dianggap itu ya. Jadi penularan lewat lewat dahak, lewat air atau lewat tangan orang yang kena cairan bakterinya gitu. Tapi pertanyaannya misalnya, karena kekebalan tubuhnya turun. Nanti pertanyaan rentetannya akan kenapa kekebalan tubuhnya turun? Oh, karena dia banyak pikiran. Nah, lalu pertanyaannya yang nyebabin itu Salmonella typhi, apa sistem imun yang turun, apa pikiran? Oh, iya. Kan nggak bisa jelas gitu. Jadi hakikat ya ini ya. Kalau di dalam ilmu praktis tentu harus sebaiknya ditemukan etiologi ya. Sebab dalam praktek loh Kak, dalam praktek pengobatan di kedokteran loh ya. Kalau dalam ilmu hakikat beda. Kalau saya pas kuliah ya harus nemuin etiologi kan. Etiologinya apa? Ya harus minimal kita bisa jawab mungkin ini minimal gitu. Tetapi secara hakikat nggak ada sebenarnya. Nah itu namanya hukum sebab akibat. Jadi kalau tipes itu bisa kita lihat prosesnya gitu. Sebelum sakit ada Salmonella typhi gitu. Jadi Salmonella typhi lalu Salmonella typhi ini melakukan biokimiawi di usus lalu menyebabkan orang jadi sakit tipes. Ada urutannya, namanya al-kholku. Nah, kalau al-amr itu adalah sesuatu yang melampaui hukum sebab akibat.
Jadi Allah itu kalau mau menciptakan sesuatu itu bisa tanpa melalui sebab akibat. Innama amruhu, lah amarnya Allah itu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Allah itu kalau mau menciptakan amr ya cuma kun fayakun. Itu namanya dunia amr. Nah, ruh itu di situ. Nah, jadi ruh itu di situ. Di ruang amr atau dimensi amr. Coba ya teman-teman kalau kepengen bahas ini, pengen tahu Pak Musamir tahu itu dari mana, baca Kimia Usaadah. Ya, Nah, Usaadah itu yang ditulis Imam Al-Ghazali, di situ dijelaskan mungkin 1-2 halaman tentang amr dan al-khalqu kan. Bedanya. Intinya kalau al-khalqu iso diukur Kak. Tebalnya, panjangnya, jaraknya. Itu bisa diukur dan bisa dikira-kira. Karena masih di dimensi ruang waktu. Masuk ruang dan waktu. Kalau kami masak nasi iso dikira-kira matangnya jam piro itu bisa. Masak sekarang 15 menit, 20 menit mungkin akan begini kan, itu bisa diukur, bisa dikira-kira. Tapi kalau amr itu enggak. Jadi kalau kita ini bahas mukjizat, jangan bahas makhluk sebagai al-khalqu. Mukjizat itu amr. Karohnya para wali itu amr. Maunahnya Allah kepada hamba-hambanya itu amr. Sesuatu yang melampaui hukum sebab akibat. Sehingga saya sering menyebut itulah kemutlakan Allah di situ. Seandainya Allah itu hanya menciptakan al-khalqu, Allah ya ketok nggak berkuasa kan? Yang berkuasa Salmonella Latifi. Iya kan? Oh, Salmonella Latifi bisa menyebabkan penyakit. Oh, orang kalau bekerja dia pasti sukses. Berarti yang buat sukses orang kan pekerjaan. Lalu Allah sebagai Ar-Razzaq itu di mana letaknya? Allah akan kehilangan sifat-sifat atau minimal Allah akan dipahami sebagai zat yang tidak berkuasa kan? Kalau seandainya Allah itu hanya menciptakan sesuatu harus sebab akibat. Nanti sebab itu seakan-akan nanti jadi Tuhan gitu. Makanya itu yang saya sering cerita dan sering jadi kontroversi dan saya maklum. Misalnya bahwa orang punya mursyid itu akan lebih mudah dia wusul kepada Allah, itu benar gak? Lebih mudah. Tetapi Allah kalau membuat orang wusul tanpa mursyid bisa. Itu karena logikanya begitu. Amrnya tadi. Karena Allah itu bisa amr. Kalau kita menyebut bahwa harus ada mursyid, lu sampean membatasi kekuasaan Allah. Kalau ada kata harus, kuncinya kan harus atau sebaiknya kan? Lah kalau sebaiknya iya. Sebaiknya kami punya mursyid untuk usul kepada Allah. Tetapi ketika saya ngomong kami harus punya mursyid, saya membatasi kekuasaan Allah dan itu berbahaya bagi tauhid. Berbahaya karena nanti dan resikonya orang lalu bergantung kepada mursyidnya. Engko nek ndekne salah sing disalahke mursyide. Oh, gara-gara guru saya gini. Nanti gitu. Nah, itu ya. Jadi itu mengapa di dalam dunia ketasawufan pun kita harus berhati-hati di dalam ketauhidan itu. Bahwa benar bahwa mursyid bisa menjadi salah satu asbab orang usul kepada Allah. Tetapi kalau disebut sebagai satu-satunya asbab, nah itu nanti bergeser dari tauhid. Nah itu yang harus hati-hati betul. Nah makanya ulama-ulama dulu juga berhati-hati. Dan sampai sekarang juga kalau kita perhatikan banyak ulama-ulama yang memberi kita batasan-batasan seperti itu untuk berhati-hati. Nah, jadi ruh itu tadi amr ya, kulir ruhu min amri. Karena nggak ada ruang dan waktu, karena tidak ada ukurannya, karena nggak ada sebab akibat. Nek mau dianalisis apanya gitu kan? Nggak bisa dianalisis kan? Nah itu jadi makanya dari awal saya sebut ini bukan ruang analisis. Nah kalau nanti saya bahas tentang itu hanya semacam ini Kak. Saya nunjuk, tapi bendanya nggak ditunjuk saya di sana gitu. Ya paham ya. Jadi saya misalnya orang itu sering menduganya begini. Ketika saya menunjuk bulan, jangan bilang bahwa telunjuk saya ini bulan. Oh, iya, telunjuk saya hanya menunjukkan ada bulan di sana, gitu ya. Jadi kalau kita bahas ruh itu hanya telunjuk, Kak. Oh. Itu bukan ruh gitu. Itu hanya kira-kira gitu loh. Jadi jangan dimaknani terus letterlek gitu. Nanti seakan-akan begitu karena nanti di bidang ilmu ontologi atau ontologi epistemologi wah susah Kak.
Ya karena sesuatu memang nggak bisa dibahas. Kalau masih bisa dibahas berarti balik dia jadi kholku. Nah, gitu. Kalau bisa dibahas. Makanya ya memang boleh bahas, tetapi harus dipahami itu hanya telunjuk. Itu bukan hakikat. Ya itu saya batasi itu dulu ya. Sehingga nanti orang bermacam-macam pendapatnya ya terserah, nggak apa-apa. Ya karena memang itu ya nggak seperti gini. HP ini Pak Mustamir mana? Itu kan soal sederhana. Itu soal yang bisa dibuktikan. Ini HP saya kan gampang. Saya bisa megang nggak? Ini loh HP ku Kak gitu. Sudah kan? Oh, yang itu berarti HP saya ya. Iya gitu kan bisa distingsinya jelas. Iya, jelas. Tapi kalau hanya nunjuk lah ini bisa macam-macam loh Kak. Lalu nunjuk itu apalagi yang ditunjuk itu sesuatu yang amr itu. Wah, jadi bisa macam-macam. Makanya tidak perlu ada perdebatan. Karena perdebatan nggak akan menyelesaikan masalah, iya kan? Benar. Ya nggak akan. Tetapi berbeda pendapat mungkin. Bahkan saya bisa bilang sangat mungkin. Karena itu barang rakyat itu kan bahas macam-macam lah. Nggak bisa dijelaskan lewat kata verbal. Nah, ketika dikatakan, diverbalkan jadi keliru. Makanya wong itu memang kalau kita bicara di dunia tasawuf, kalau orang Jawa itu nyebutnya ewuhing pambudi. Ewuhing pambudi. Ewuhing pambudi itu serba salah. Oh. Diomongke yo salah, tapi ora diomongke luwih salah. Ora diomongke itu jadi orang ya nggak ada pemicu untuk memahami gitu loh. Tapi nek diomongke kadang ya, masalah. Ya kadang jadi masalah gitu. Ya makanya dipahami. Lah terus gimana Ustadz? Ya harus paham bahwa yang kita omongkan ini salah gitu. Maksudnya bukan hakikatnya bukan itu gitu ya. Ya baik. Saya akan baca ya. Ruh, nah ini bahasan dari saya. Tapi kan sebelum itu sudah saya batasi tadi ya. Ruh adalah energi kehidupan. Nah, kira-kira ruh adalah semacam baterai dalam gadget. Ya. Analogi itu tidak menunjukkan hakikat loh ya. Hanya memancing orang untuk memahami, untuk mengira-ira. Jadi kalau kami punya HP, kita kerja kayak ini, kayak HP saya ini kan ini apa namanya stopwatchnya saya kan kita gerak tuh itu. Gerak 15 menit loh. Ini kan ada 13 menit 30 sekian detik ini. Kan kelihatan. Kita dia yang kerja. Tapi sekali baterainya nggak ada, ini mati semua. Iya. kita loh Kak. Ini hanya kelihatannya. Ini gayanya kita ini kan podcast. Saya bisa ngeritik ngomong, kami bisa gini. Itu kalau diklik selesai ngantuk itu tidur misalnya gitu, ya. Atau kayak rumah ini. Rumah ini ada lampu, itu ada AC, ada kulkas, ada macam-macam kan kelihatannya itu mereka bermain sendiri-sendiri. Tapi sekali jeglek listriknya, mati kabeh. Oh. Nah, ruh itu kayak gitu. Kira-kira loh ya. Dipahami dulu yang tadi loh ya. Terus jangan dipahami listrik, di rumah listriknya mana gitu lah. Repot tuh kalau dipahami gitu. Tanpa baterai maka fungsi-fungsi gadget tidak bisa beroperasi. Hardware-nya yang nggak bisa beroperasi, software-nya yang nggak bisa beroperasi. Ya, manusia punya hardware, tulang daging darah, punya software namanya pikiran, ya namanya keyakinan itu kan software ya. Keyakinan, lalu apa? Fungsi-fungsi pikiran, fungsi-fungsi ini ya. Kalau saya nyebutnya fungsi-fungsi kolbiah itu. Ya fungsi kalau bahasa psikologi kognitif, afektif, apalagi kan? Nah itu ya. Nah itu kan aplikasi atau softwarenya. Lah softwarenya maupun hardwarenya nggak akan berfungsi. HP itu kalau nggak ada baterainya. Nah, makanya lah baterai itulah ruh. Ya, tapi jangan dibayangkan ada ruangnya loh ya. Karena tadi sudah saya batasi, saya ulang baterai itu nggak apa, ruh itu nggak ada ruang waktunya. Secara sederhana, ruh adalah energi paling subtil. Makanya saya sebut cara sederhana untuk memahami. Karena sederhana ya pemahaman sederhana gitu ya. Subtil kan. Subtil itu goib. Nah, itu paling goib pokoknya. Ya namanya goib ya nggak bisa dipahami. Nek mbok pahami jangan ora goib meneh. Makanya memaksakan pemahaman ruh, semua ilmu harus bisa dipahami. Loh nek mbok pahami berarti ora ono amr. Iya, berarti nggak ada amr, semua kholku berarti. Padahal Allah itu ala lahul kholku wal amru. Nah itulah batas puncak dari intelektual kita. Makanya saya sering mengatakan begini, ini jangan sampai dipotong ya. Kemampuan puncak dari akal kita adalah menyebut tidak ada Tuhan.
kemampuan puncak intelektual. Nah, baru illallah, ada Tuhan, itu ruhaniyah. Jadi gini maksudnya, ketika Nabi Ibrahim melihat langit bukan Tuhan, itu kemampuan intelektual. Langit jelas bukan apa? Langit bukan Tuhan. Ketika Ibrahim melihat matahari, lalu Nabi Ibrahim bilang itu bukan Tuhan, itu intelektual kan. Jadi ketika kita berkesimpulan langit bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, laut bukan Tuhan, berhala bukan Tuhan, pikiran bukan Tuhan, ruh bukan Tuhan. Yang ngomong bukan Tuhan itu intelektual. Bisa kalau intelektual. Tapi intelektual tidak bisa, mana Tuhan? Nggak bisa. Tuhan itu pokoknya bukan itu. Itu intelektual. Oh, jadi cuma bisa menegasikan. Nah, cuma negasi, cuma nafi. Nah, makanya ada jengene nafi. Lalu isbat illallah adalah kecuali Allah yang itu. Nah, itu juga dia nggak bisa, dia hanya nunjuk, tapi nggak bisa ke hakikat. Yang bisa masuk illallah hakikatnya ruhaniyah. Nah, la ilaha itu urusan al-khalqu. Illallah itu urusan amr. Kemampuan ruhani itu. Nah, itu jadi la ilaha itu puncak intelektual. Illallah itu adalah dinamika ruhaniyah. Nah, itu. Nah, makanya la ilaha itu mikir, melalui mikir, illallah melalui zikir. Makanya saya punya konsep yang saya sebut kemarin, saya sudah buat semacam artikel sederhana gitu Kak, untuk membedakan antara zikir dan mikir. Jadi puncaknya mikir adalah tidak ada Tuhan, lalu baru ketika orang mau berzikir dia tahu siapa Tuhan itu. Nah, itu apa namanya? Konsep epistemologis ya. Nah, itu la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu zikir paling luar biasa. Itu sebenarnya merangkum semua ilmu pengetahuan sebenarnya. Jadi saya nyebut puncaknya intelektual itu tidak ada Tuhan. Lalu baru masuk ke ruang rohani illallah, kecuali Allah. Jadi pikiran kita itu tugasnya menegasikan kan. Jadi kami ketika ada kesulitan jangan menuhankan pikiran ya. Jangan pikiranku harus bisa. Nah, itu puncaknya intelektualitas kami adalah ketika kami bicara pikiranku tidak berdaya. Pikiranku bukan Tuhan. Yaitu tadi kalau disimpulkan oleh ceritanya Nabiullah Ibrahim, matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, angin bukan Tuhan, gunung bukan Tuhan, lautan bukan Tuhan. Pokoknya nggak ada Tuhan itu. Secara intelektual. Secara intelektual yang al-khalqu itu. Tapi amr itu adalah illallah. Makanya nek kepengin memahami Allah tidak bisa dengan pikiran. Kalau ingin memahami bahwa tidak ada Tuhan itu dengan pikiran. Kalau memahami illallah dengan zikir, dengan ruhani. Nah, itu ya. Ya saya kira ya semoga nggak salah paham lah ya. Dan saya yakin lah yang nonton begini ini kan mesti orang-orang yang punya niat baik untuk mencari kebaikan ya. Iya toh kan? Ya, insya Allah niatnya apik itu nggak salah paham. Ruh memiliki bermacam eksistensi tergantung kepadatannya. Lah ini kalau ini pemikiran saya kan. Ini pemikiran saya ya. Jadi kalau teman-teman nyari di buku-buku nggak ada ya, adanya di buku saya ini. Nah, ini tentu bisa dikritisi. Ya, cuma ini cara saya untuk menyederhanakan konsep ruh melalui logika. Tetapi harus dipahami, saya paham bahwa logika saya nggak bisa memahami utuh itu. Tetapi lumayan lah itu. Lumayan daripada ngeblank gitu. Gini, ini yang saya pahami ya. Jika ruh memadat, tadi kan substil. Substil itu substil itu goib. Tapi dia bisa memadat menjadi nyawa. Nah, nyawa itu bahasa aja. Nanti orang Tionghoa, teman-teman dari Cina nyebutnya Ci, itu kan hanya bahasa. Nanti orang India nyebutnya prana. Nanti orang Jepang nyebutnya ki. Nanti kalau bahasa Ibrani ruah namanya. Ruah. Iya. Nanti ya macam-macam enggak ya. Jadi kalau orang Yunani nyebutnya pneuma. Pneuma. Jadi ilmu pneumologi yang ilmu paru itu sekarang. Nah, nafas itu. Itu pneuma kalau orang Yunani nyebutnya. Makanya sering nyebutnya pneuma itu ruh. Sebenarnya kalau dibilang ruh itu saya nggak nyaman karena ruh itu ya substil itu. Saya lebih nyaman pneuma, terus ruah, terus ci,
terus prana, terus nyowo. Nah, orang Jawa nyebutnya nyawa itu padatan dari ruh. Ruh yang memadat. Memadat. Ya, ruh yang memadat. Nanti nyawa akan memadat menjadi saraf. Nah, mulai dari situ kedokteran mulai bisa menjangkau. Nah, makanya kalau nyawa di ilmu kedokteran nggak ada. Saya belajar di kedokteran 7 tahunan nggak mudeng, nggak diajari tentang tentang nyawa, nggak ada. Karena itu di luar jangkauan kedokteran. Dan jangan paksa kedokteran memahami itu. Ya memang karena kedokteran itu yang mengaksesnya kan dengan alat kan. Nah, ketika mengakses dengan alat, apalagi mau memahami ruh, ruh itu nggak ada ukurannya, kok mau diukur itu loh. Ruh tadi kan konsepnya dalam tasawuf, ruh itu kan tanpa tebal, tanpa tinggi, tanpa panjang, tanpa lebar, tanpa jarak, ya tidak ada sebab akibat, ya nggak bisa lah. Di luar ruang dan waktu ya. Di luar ruang dan waktu. Kan memang bahasnya iya, materi. ya makanya kalau di kedokteran dokter-dokter menganalisis dengan begitu, memang paradigmanya begitu, gak usah nesu mbak dokternya. Ya memang dokter ilmunya ya kayak gitu kan. Iya kan. Nah, ya gitu ya. Nah, nyawa memadat menjadi saraf. Lalu yang lebih padat adalah darah. Jadi nanti saraf memadat menjadi darah. Darah memadat menjadi otot, otot memadat menjadi tulang. Jadi semua itu sebenarnya ruh. Nah, ini sebenarnya konsep yang ingin saya tulis, dan saya nulisnya pelan-pelan enggak. Ini sudah saya tulis tentang, ya mungkin nanti saya dianggap monisme namanya kalau aliran filsafat itu. Tetapi saya lebih nyaman begitu. Nah, tetap kalau teman-teman kan ada yang dualisme. Ya silahkan nggak apa-apa, itu ya sudah tergantung rasa aja. Ya, jadi saya nyebut semua yang tampak itu sebenarnya ruh. Ruh cuma beda kepadatannya. Ya itu. Ya nanti kita akan menjabarkan ke bab berikutnya. Nanti saya akan jabarkan. Nah, jadi saya ingin ke teman-teman sufi mengatakan bahwa ruh itu juga objek dari sufi healing, tetapi jangan dipahami objek seperti tadi kemarin itu, jasad, kolbu, nafas itu masih bisa. Nafas, rasa aku kan tetap ono rasane kan. Kita bisa, walaupun kita nggak tahu itu itu termasuk barang yang imajinatif, tetapi rasane tetap ono. Masih bisa dianalisa. Masih lumayan, masih iso dirasakno aku, gitu kan ono rasane kan. Nah, itu. Tapi nek ruh itu enggak. Nah, tetapi bagaimanapun ruh itu makhluk. Jadi kalau terus kita menganggap ruh itu tak terbatas, nanti repot itu. Nanti repotnya itu di tauhid, di akidah itu loh kan. Ya ini memang lalu kita akan bergeser ke ilmu kalam ya. Tapi nggak usah jeru-jeru teman-teman. Wong kita ini mau jadi praktisi terapi tasawuf, nggak usah terlalu dalam memahaminya. Kalau terlalu dalam nanti ada ruangnya sendiri ya tentang itu. Nah, jadi ini kita sudah selesai tentang objek. Nanti insya Allah di minggu depan kita akan bahas tentang tujuan dari terapi tasawuf ya kak ya. Jadi itu saya mohon ini karena bahasan ini cukup sensitif untuk disalah dipahami ya. Salah paham itu saya sangat maklum. Ya saya dulu juga sering salah paham. Dan dulu saya senang berdebat juga. Senang berdebat, senang ya sampai istilahnya capek debat. Ya sudah. Jadi dan memang saya memahami betul perdebatan tidak akan berujung pada penemuan hakikat. Perdebatan itu hanyalah dinamika di ruang-ruang luar, di al-kholku kan, di ruang waktu. Kalau sudah kuliruhu min amri robbi itu wis gak iso didebat. Tapi kalau mau debat boleh, tapi harus sadar perdebatanmu tidak akan nyampai kepada hakikatnya. Saya kira begitu kami untuk hari ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Pak untuk pembahasan hari ini yang benar-benar butuh kita pemahamannya ada yang baru. Iya, nanti kalau agak membingungkan langsung tarik nafas, relax gitu kak ya. Nggak usah dipikirin, kalau dipikirin nanti semakin bingung. Semakin mumet. Ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan sangat bisa dicantumkan di kolom komentar atau mungkin juga bisa dikirimkan ke WA admin tasawuf. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton hingga akhir. Semoga kita semakin bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.